Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bu Afni di sini di video pembelajaran tema 2, subtema 1 yaitu bersatu dalam perbedaan dengan subtema satunya rukun dalam perbedaan. Kali ini kita akan masuk ke muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, silakan dengarkan video penjelasan dari Ibu, simak baik-baik dan catat materinya jika memang ada yang perlu kalian catat. Kita siap ya? Ya, kita masuk ke materi pertama. Di tema 2 subtema 1 ini, kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, sejarah proklamasi, makna proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir adalah penerapan proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Sejarah proklamasi. Pada tahun 1944, tepatnya Jepang mengalami kekalahan pada Perang Asia Timur Raya atau dikenal dengan Perang Asia Pasifik. Perang ini terjadi antara Jepang melawan tentara Amerika Serikat. Pada saat itu, Jepang mengalami kekalahan terlebih setelah 2 kota pertahanan Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, dibombardir habis-habisan oleh tentara sekutu. Itu tepatnya pada tanggal 6 Agustus untuk kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus untuk kota Nagasaki. Kemudian, pada tanggal 9 Agustusnya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman pergi ke Dalat, Vietnam karena diundang oleh Jenderal Marsekar Terauchi. Pada tanggal 12 Agustus, mereka bertemu di sana. Di sana, Jenderal Marsekal Terauchi menjanjikan sebuah kemerdekaan asalkan rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno mau bekerja sama dan membantu Jepang dalam mengatasi krisis kekalahan setelah dibombardir habis oleh tentara Amerika. Kemudian, masuk ke tanggal 15 Agustus 1945, secara resmi Jepang menyerah pada sekutu dan kemudian berita kekalahan Jepang ini didengar oleh Sultan Syahrir pada saat itu. Berikutnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, setelah Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, akhirnya beliau menyampaikan kepada golongan pemuda untuk mendesak melakukan kemerdekaan pada saat itu. Akhirnya golongan pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Fatmawati dan Guntur pada saat itu dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Kemudian pada malam harinya, tanggal 16 Agustus, mereka dijemput kembali oleh Ahmad Subarjo. Setelah itu, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar tidak terpengaruh oleh Jepang dalam memproklamirkan kemerdekaan. Karena pada saat itu, golongan pemuda khawatir kedua tokoh ini mendapat pengaruh yang besar oleh Jepang karena pada saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan. Makanya pada saat itu mereka menculik kedua tokoh tersebut agar bersifat netral nantinya ketika menentukan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus dini hari, kedua tokoh tersebut bersama Mr. Ahmad Subarjo ditemani oleh Sayuti Melik merumuskan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Tepat pukul 10.00 pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini adalah sekilas tentang sejarah proklamasi dan beberapa tanggal pentingnya. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh penting yang ada di belakang layar proklamasi. Oke, yang pertama, kita akan mengenal yang namanya Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah gambarnya, fotonya, cukup familiar ya Nak ya. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama bangsa Indonesia. Beliau adalah orang yang membacakan naskah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama 3 orang temannya, beliau merancang naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Berikutnya adalah Muhammad Hatta. Beliau adalah partner dalam merumuskan naskah proklamasi pada saat itu. Beliau juga merupakan wakil presiden pertama
sebagai pendamping Insinyur Soekarno ketika diangkat menjadi seorang presiden. Berikutnya adalah Mr. Ahmad Soebardjo. Mr. Ahmad Soebardjo merupakan tokoh ketiga yang ikut merumuskan naskah proklamasi dan beliau pula yang berhasil membujuk golongan pemuda untuk menjemput kembali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok menuju kota Jakarta. Ketiga tokoh ini disebut sebagai golongan tua. Berikutnya, tokoh-tokoh penting lainnya adalah ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan tokoh pemuda yang pertama kali mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus. Kemudian ada Sayuti Melik, tokoh pemuda juga yang menjadi juru ketik pada saat ketiga tokoh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo mendiskusikan tentang naskah kemerdekaan. Kemudian ada Wikana. Wikana adalah tokoh pemuda yang berhasil membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Yusuf Kunto. Yusuf Kunto adalah tokoh yang mengantarkan Ahmad Soebardjo menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Berikutnya adalah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira kepala Angkatan Udara dan Angkatan Laut Jepang pada saat itu yang mendedikasikan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Kenapa di sana? Karena Tadashi Maeda khawatir takut ada perselisihan atau percekcokan antara tentara Jepang yang pada saat itu masih berkeliaran, masih memeriksa, takutnya ada penyelundup-penyelundup atau ada gerakan-gerakan makar yang terjadi, makanya dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda sehingga menghilangkan rasa kecurigaan tentara-tentara Jepang yang pada saat itu sedang berjaga. Berikutnya ada Esuhud dan Latif Hendra Diningrat. Dua tokoh ini merupakan tokoh yang menyiapkan pengibaran bendera merah putih pada saat tanggal 17 Agustus. Fatmawati, ya, istri dari Insinyur Soekarno, beliaulah yang menjahit bendera merah putih yang akan nantinya dikibarkan oleh Esuhud dan Latif Hendra Diningrat. W.R. Supratman, tokoh yang menciptakan lagu Indonesia Raya yang pada saat itu dinyanyikan secara hikmat oleh seluruh warga Jakarta yang berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini adalah tokoh-tokoh penting yang ada di belakang layar dari pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah pembacaan naskah teks proklamasi. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, puncak kemerdekaan Indonesia terletak pada saat pembacaan proklamasi ini dibacakan, tepatnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau di halaman rumah Presiden Insinyur Soekarno pada saat itu. Oke, dari sini, dari pembacaan naskah proklamasi ini menandakan bahwa Indonesia resmi menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka atas usaha sendiri tanpa ada pemberian atau hadiah dari negara Jepang pada saat itu. Perlu kalian ketahui juga, penulisan naskah proklamasi ini dibuat oleh 3 tokoh besar yang sebelumnya sudah Bu Afni disebutkan, yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Ketiga tokoh ini saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, saling berpendapat, dan ketemulah beberapa kalimat yang sedang kalian saksikan ini menjadi sebuah naskah proklamasi yang nantinya dibacakan di halayak ramai pada saat tanggal 17 Agustus. Dan naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Seperti itu. Berikutnya, makna proklamasi kemerdekaan. Ya, ada beberapa makna yang akan kita dalami. Yang pertama adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka, yaitu
Pembacaan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 menandakan lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Makna yang kedua adalah puncak bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Indonesia dijajah cukup lama oleh bangsa asing. Paling lama itu adalah Belanda, hampir 350 tahun atau 3,5 abad. Sedangkan Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Beberapa negara asing yang pernah singgah ke Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Belanda, kemudian dilanjutkan Perancis, Inggris, setelah Inggris kalah kemudian dilanjutkan lagi oleh Belanda, kemudian terakhir adalah Jepang. Jepang merupakan negara satu-satunya negara yang berasal dari benua Asia. Selebihnya berasal dari benua Eropa. Berikutnya, sebelumnya perlawanan masih bersifat kedaerahan, makanya selalu mengalami kekalahan dan kegagalan. Setelah adanya peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, perjuangan mulai bersifat nasionalisme melalui jalur organisasi. Seperti itu. Berikutnya, yang ketiga adalah pengakuan dunia luar. Setelah Indonesia merdeka, bukan berarti Indonesia diakui secara langsung, tetapi ada beberapa proses dan memakan waktu beberapa lama. Pembacaan naskah proklamasi sendiri menjadi pengumuman penting kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Negara luar pertama yang mengakui adalah negara Mesir. Berikutnya, yang keempat adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara mandiri. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah bangsa Jepang yang pernah diucapkan oleh Marshal Terauchi ketika ketiga tokoh pergi ke darat Vietnam. Tapi itu adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia. Itulah sebabnya mengapa golongan muda mendesak Insinyur Soekarno untuk mendeklarasikan proklamasi di tanggal 16 Agustus. Karena mereka khawatir kedua tokoh tersebut terpengaruh oleh Jepang dan sempat membawa ke Rengas Dengklok, namun atas perundingan, akhirnya mereka setuju untuk dibacakan tanggal 17 Agustus. Berikutnya adalah yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia luar. Setelah merdeka, tidak ada lagi negara asing yang bisa memaksakan kehendaknya. Bahkan, setelah merdeka, Indonesia menjadi negara penggagas Konferensi Asia Afrika tahun 1995, ikut misi perdamaian PBB dengan menangani beberapa konflik pada saat itu, kalau mengirim misi perdamaian Garuda 1, Garuda 2, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah aktif gerakan non-blok, artinya tidak mengikuti ke blok barat yang dipimpin oleh Amerika ataupun blok timur yang pada saat itu dipimpin oleh negara Uni Soviet. Artinya Indonesia dengan sikap netralnya tidak memilih kedua blok tersebut. Berikutnya, penerapan makna proklamasi. Yang pertama, itu bisa kalian lakukan di rumah dengan cara saling menghormati dan menghargai anggota keluarga, membantu orang tua, kemudian mengerjakan kegiatan bersama keluarga. Kemudian, giat belajar di sekolah, ya. Kemudian toleransi terhadap perbedaan, mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti upacara bendera dengan tertib merupakan penerapan proklamasi yang bisa kalian lakukan di wilayah sekolah kalian. Yang ketiga adalah penerapan di lingkungan masyarakat. Contohnya, mengembangkan sikap saling menghormati, kerjasama dalam memperingati HUT RI, bersatu menjaga kerukunan, dan mengutamakan kepentingan umum dan daripada kepentingan pribadi. Seperti itu penjelasan dari Ibu Afni untuk materi kali ini. Ya, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa diulang lagi materinya, dilihat kembali video-videonya supaya pengetahuan kalian lebih maksimal lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.